Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi pada video kali ini yaitu tentang PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra sebagai dosen pembimbing. Pokok pembahasan pada video kali ini yaitu yang pertama PPh pasal 23 atas jasa, modal, dan hadiah. Dan yang kedua, PPh pasal 26 atas penghasilan yang diterima subjek pajak luar negeri. PPh pasal 23. Apa itu PPh pasal 23? Jadi PPh pasal 23 atau PPh 23 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang ada di Indonesia. Secara singkat, PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti, atau hadiah dan penghargaan. Selain yang dipotong PPh pasal 21, pemotongan PPh 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada wajib pajak dan bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya, kita masuk kepada PPh 23 atas jasa. PPh pasal 23 juga dikenakan kepada penerima penghasilan atau pemberi jasa sebagaimana telah disebutkan dalam PMK nomor 141 tahun 2015. Jadi secara umum kategori objek jasa yang dikenakan PPh 23 adalah 1. Jasa manajemen, 2. Jasa teknik, 3. Jasa konsultasi, 4. Jasa konstruksi, 5. Jasa lain. Seperti yang sudah disinggung di atas, salah satu peraturan yang mengatur tentang PPh pasal 3 adalah Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 141 garis miring PMK titik 03 garis miring 2015 tentang jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2 UU PPh nomor 7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Besar tarif PPh 23 jasa lain dalam PMK 141 tahun 2015 ditetapkan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Merujuk pasal 1 ayat 7 PMK nomor 141 garis miring 2015, apabila penerima imbalan dari jasa lain dipotong PPh 23 tersebut tidak memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak, maka akan dikenakan tarif pemotongan lebih tinggi 100% daripada tarif PPh 23 normal. Jadi begini, perbedaan tarif PPh 23 bagi subjek pajak yang memiliki NPWP dan tidak yang tidak punya NPWP. Memiliki NPWP tarifnya sebesar 2% dikali DPP, yang tidak punya NPWP tarifnya sebesar 4% dikali DPP. Selanjutnya yaitu contoh pengenaan PMK 141 tahun 2015. Contohnya PT AAA membayar jasa event organizer atau IO berupa paket platinum sebesar 1 juta atas konser musik di stadion dengan NPWP 1.23.5678 garis miring 910.000 sebesar 1 M 500 juta. Berapa PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT AAA? Jadi besaran tarifnya yaitu sebesar 2% dikali jumlahnya yaitu 1 M 500 juta sama dengan 30 juta. Maka PT AAA harus memotong PPh pasal 23 atas pembayaran jasa event organizer tersebut yang artinya penyedia jasa IO tersebut yang membayar PPh 23, sedangkan PT AAA harus menyertakan pemotongan PPh 23 ke kas negara. Selanjutnya PPh 23 atas modal. PPh pasal 3 atas pajak penghasilan dipotong oleh pihak yang membayar penghasilan kepada penerima penghasilan yang berstatus badan usaha atau badan hukum. Dalam konteks modal, PPh pasal 3 biasanya terkait dengan penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, atau dividen yang diterima oleh badan usaha atau badan hukum. Untuk tarif yang dikenakan adalah sebesar 15% dari penghasilan bruto, tetapi dapat berbeda tergantung
pada peraturan dan perjanjian perpajakan yang berlaku. Contoh perhitungan, misalkan sebuah perusahaan menerima dividen sebesar 100 juta, maka tarif PPh pasal 3 adalah 15%. Maka pajak yang harus potong adalah 15% dikali 100 juta, sama dengan 15 juta. Perusahaan yang membayar dividen tersebut akan mengurangkan 15 juta dari total dividen yang akan dibayarkan kepada penerima, dan jumlah yang sebenarnya diterima oleh penerima adalah 85 juta. Selanjutnya PPh 23 atas hadiah. Objek pajak PPh pasal 3 meliputi dividen, bunga royalti, hadiah, penghargaan, bonus, imbalan terkait jasa teknik, manajemen, dan lain-lain. Jika sebelumnya sudah dibahas mengenai dividen, bunga, dan royalti dengan tarif 15%, lalu bagaimana dengan objek PPh pasal 23 lainnya? Salah satunya adalah hadiah dan penghargaan. Menurut ketentuan perpajakan, penghasilan berupa hadiah dan penghargaan dibedakan menjadi beberapa pengertian, yaitu yang pertama, hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Yang kedua, hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan. Yang ketiga, hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah. Dan yang keempat, penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu. Misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala. Lalu berapakah tarif PPh pasal 3 mengenai hadiah dan penghargaan? Tarif pajak PPh pasal 3 untuk hadiah dan penghargaan dibedakan seperti berikut. Pertama, undian memiliki tarif PPh final sebesar 25%. Yang kedua, lomba dan penghargaan sehubungan dengan jasa. Bagi wajib pajak, OP dikenakan PPh pasal 1 dengan tarif pajak 17 dari penghasilan bruto. Bagi wajib pajak badan atau BUT dikenakan PPh pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan bruto. Bagi wajib pajak LS lain BUT dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% dari penghasilan bruto atau final atau P3B. Yang ketiga, dan jika bukan objek pajak, maka penghasilan diberikan ke semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan. Misalkan seseorang A menerima hadiah uang tunai sebesar 1 juta, pihak yang memberikan hadiah yaitu B berkewajiban untuk memotong PPh pasal 23 atas hadiah ini. Jadi nilai bruto hadiah yaitu sebesar 1 juta, tarif PPh pasal 3-nya yaitu sebesar 25%. Jadi perhitungannya nilai bruto hadiah dikali tarif PPh yaitu jadinya sebesar 1 juta dikali 25% sama dengan 250.000. Jadi pihak B harus memotong PPh sebesar 250.000 dari hadiah yang akan diberikan kepada penerima A. Setelah dipotong pajak, jumlah yang sebenarnya diterima oleh A adalah 750. Penting untuk diingat bahwa pihak B yang memberikan hadiah memiliki kewajiban untuk melaporkan dan membayar PPh pasal 23 ini kepada otoritas pajak yang berwenang. Sedangkan penerima hadiah yaitu A juga memiliki kewajiban untuk melaporkan penerimaan ini dalam laporan pajak pribadinya. Selanjutnya, pokok pembahasan kedua yaitu PPh pasal 26. Apa itu PPh pasal 26? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. PPh 26 atas penghasilan subjek luar negeri. Jadi, hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah yang pertama, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan. Dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan.
dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran atau gaji, bunga, dividen, dan royalti dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan pasal 26 atas transaksi tersebut. Berdasarkan PMK RI nomor 9 garis miring PMK titik 03 garis miring 2018 tentang SPT, pelaporan SPT PPh pasal 26 wajib e-filing sejak 1 April 2018. Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah sebesar 20%. Namun jika mengikuti teks realty atau perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, maka tarif dapat diubah. Tingkat berdasarkan teks treaty atau perjanjian pajak yang dikenal dengan JGI, penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dan negara-negara lain yang berada dalam perjanjian mungkin berbeda satu sama lain. Tarif mereka biasanya mengurangi tingkat tingkat dari tarif biasa yaitu sebesar 20% dan beberapa mungkin memiliki tarif 0%. Selanjutnya yaitu contoh perhitungannya. Misalkan subjek pajak luar negeri atau X menerima dividen dari perusahaan Indonesia sebesar 1 juta. Tarif PPh 26 biasanya adalah 20% dari penghasilan bruto. Namun tarif ini dapat disesuaikan berdasarkan perjanjian perpajakan antara Indonesia dan negara asal subjek pajak X. Nilai bruto penghasilan yaitu sebesar 1 juta. Tarif PPh 26 yaitu sebesar 20%. Perhitungan PPh, jadi PPh nilai bruto penghasilan dikali tarif PPh. Jadi PPh-nya sebesar 1 juta dikali 20% sama dengan 200.000. Jadi subjek pajak luar negeri X harus membayar PPh sebesar 200.000 dari penghasilan dividen yang diterima dari Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.